Bismillahirrahmanirrahim. Wa lailatul adha 'alal masyhuri kan lailatil ula minasyuhuri wadif ilaiha nisfa kulli syahrin wa akhiral layali minhu fadri. Wa lailatul adha utawi wengine riyaya besar alal masyhuri ngatasé kaul kang den kuncoroaken kan lailatil ula iku kaya wengi kang kawitan minasyuhuri saking pira-pira wulan. Wadif lan nyendhekaken sira ilaiha maring alailatil ula nisfa kulli syahrin ing tanggal separone saben-saben wulan. Wa akhiral layali lan ing akhire pira-pira wengi minhu saking kulli syahrin fadri mongko weruh sira. Akhbara awa khabar sapa Nadim rahimahullah annal jima'a ing satuhune jima yumna'u iku den cegah apa jima fi hadhil layali ing dalem iki pira-pira wengi al arba'ati kang papat. Jadi 4 malam, ada 4 malam larangan persetubuhan suami istri, ya, atau kita dilarang bersetubuh di 4 malam ini. Lailatul Idul Adha rupane wengine riyaya besar, ya, malam Idul Adha. 5 krono barang kila kang den dawuhaken apa min annal jima'a saking setuhune jima fiha ing dalam Idul Adha yujibu iku nekaaken apa jima kaunal walad ing anane anak safakan iku wong kang akeh ngilekaken lidimai maring pira-pira getih. 4 malam larangan persetubuhan, yaitu yang pertama malam Idul Adha, ya, malam riyaya besar, ya. Yang pertama malam Idul Adha. Karena apa? Karena dinyatakan bahwa persetubuhan di malam Idul Adha itu bisa menyebabkan anak berwatak pembunuh, ya. Jadi apa? Persetubuhan pada malam Idul Adha itu dinyatakan bahwa persetubuhan di malam Idul Adha bisa menyebabkan anak berwatak pembunuh, ya. Ngilekaken getih, ya, safakan. Dadi wong sing akeh ngilekake getih, ya, lidimai. Nah, berarti malam pertama yang dilarang, ya, malam yang dilarang untuk persetubuhan yang pertama apa tadi? Malam Idul Adha, karena dinyatakan bahwa persetubuhan di malam Idul Adha itu bisa menyebabkan anak berwatak pembunuh, ya. Naudzubillah, ya. Kita semua semoga, ya, anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, ya, bukan menjadi anak seorang pembunuh, ya. Maka lebih hati-hatinya kita harus menghindari malam ini, ya, yaitu malam Idul Adha, karena dikhawatirkan, ya, bahkan dinyatakan persetubuhan yang dilakukan pada malam Idul Adha itu bisa menyebabkan anak berwatak pembunuh, ya. Kita semua kan tentunya tidak ingin mempunyai anak yang menjadi seorang pembunuh. Walailatilan wengial ula kang kawitan min awali kulli syahrin saking kawitane saben-saben wulan. Walailatilan wengine anisfi tanggal separone min kulli syahrin saking saben-saben wulan.
Walailati lan wengi al-akhirati kang akhir minggu li syahrin saking saben-saben wulan. 4 malam larangan persetubuhan suami istri. Yang pertama malam Idul Adha, karena dinyatakan bahwa persetubuhan di malam Idul Adha itu bisa menyebabkan anak berwatak pembunuh, ya. Kemudian malam larangan persetubuhan yang nomor 2 yaitu malam pertama pada setiap bulan, ya. Malam pertamanya pada setiap bulan apa saja. Yang ketiga malam pertengahan bulan pada setiap bulan apa saja. Yang keempat malam akhir bulan, ya, pada setiap bulan. Nah, ini 4 malam ini perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama malam Idul Adha, yang kedua malam pertamanya setiap bulan, ya. Pokoknya setiap bulan apa saja, ya, malam pertamanya itu kita hendaklah tidak untuk berhubungan suami istri. Yang tiga malam pertengahannya setiap bulan, ya, malam pertengahannya setiap bulan. Yang keempat malam akhirnya bulan, ya, malam setiap akhirnya bulan, ya. Nah, 4 malam ini adalah larangan untuk kita semua bersetubuh, ya, dengan suami istri. Liqolihi krono dawe Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, la tujami ojo agawe jima sira ra'sa lailati syahri ing dalam kawitane wengine wulan, wa finisfi lan ing dalam separone wengine wulan, wa qala, ya, lan dawuh sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, yukrahu dan makruhaken al-jima'u apa jima fi salasi layalin ing dalam telu pira-pira wengi minasyahri saking wulan, al-awwali rupane wengi kang kawitan, wal akhiri lan wengi kang akhir, wan nisfi lan separone wulan. Yukalu den dawuhaken inna syayatina apa setuhune pira-pira setan yahduruna iku padha nekani sapa syayatin al-jima'a ing jima fi hadhihi layali ing dalam iki pira-pira wengi. Wa yuqalu den dawuhaken inna syayatina apa setuhune pira-pira setan yujami'una iku padha melu jima sapa syayatin fiha ing dalam hadhil layali. Demikian karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bersetubuh pada permulaan malam setiap bulan dan pada pertengahan malam setiap bulan, ya. Imam Al-Ghazali berkata, makruh bersetubuh pada 3 malam setiap bulan, ya. Jadi dimakruhkan bersetubuhan pada 3 malam setiap bulan, ya. Rupanya awal bulan, malam awal bulan, malam akhir bulan, dan malam pertengahannya bulan, ya. Dinyatakan bahwa sejumlah setan hadir, ya. Sejumlah setan hadir di tengah persetubuhan di malam-malam tersebut, ya. Jadi 3 malam tersebut, malam awalnya setiap bulan, malam akhirnya setiap bulan, malam pertengahannya setiap bulan itu dinyatakan bahwa setan itu melakukan persetubuhan pada malam-malam tersebut, ya. Sama, ya.
Waruya lan den ceritakan karohatu dalika apa kemakruhane mengkono-mengkono layali an aliyin saking Ali wa Muawiyah lan Muawiyah wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Wa yuqalu lan den dawaken innal jima'a apa setuhune jima fi hadhihi layali ing dalam iki pira-pira wengi yurisu iku marisaken apa jima al jununa ing edan fil walad ing dalam anak. Wallahu alam utawi Allah iku luwih ngudanani. Kemudian dan dinyatakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwa persetubuhan di malam-malam tersebut dibenci ya. Persetubuhan di malam-malam tersebut dibenci ya, atau hukumnya makruh. Ini dinyatakan ya bersumber dari sahabat Sayyidina Ali ya bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwa persetubuhan di malam-malam tersebut itu dibenci ya, atau hukumnya makruh. Juga dinyatakan persetubuhan di malam-malam tersebut menyebabkan kegilaan pada anak ya. Jadi persetubuhan di malam-malam tersebut jika berhasil menjadi anak ya atas persetubuhan di malam-malam tersebut, maka anaknya bisa juga kemungkinan ya menjadi gila ya, anaknya menjadi edan ya, gila ya, naudzubillah min dzalik ya. Pastilah kita semua sebagai orang tua tidak menginginkan anaknya gila ya, tapi ini ada malam-malam yang jika untuk persetubuhan kemudian dari persetubuhan di malam itu membuahkan anak, maka anaknya bisa ya menjadi gila ya, bisa menyebabkan anaknya menjadi gila ya. Wallahu a'lam ya. Lakin tetapi nil man utawi nyegah jima fi hadhil arba'in dalam ikilah wengi kang papat. Bimaknal karuhati iku tetep kelawan ngarepaken hukum makruh. Lat tahrimi ora hukum haram. Kal haidi kaya waktune haid, wa nifas lan waktune nifas, wa diqil waqti lan rupeke waktu salat. Ya. Jadi ya kesimpulannya dari awal, larangan ini itu sifatnya berhukum makruh ya. Larangan 4 malam untuk bersetubuh ini sifatnya berhukum makruh, tidaklah berhukum haram ya. Seperti diharamkannya ketika istri sedang haid atau nifas atau waktu sholat ternyata sempit ya. Itu kalau itu semua memang dilarang karena haram ya, berarti haram ya, berarti dosa ya. Tapi kalau 4 malam ini yang saya sampaikan itu bersifat makruh ya, dibenci saja ya, tidak disukai, tidak disenangi ya, dibenci ya. Saudaraku sekalian, semoga bisa paham ya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu 4 malam larangan persetubuhan ya. Yang pertama malam Idul Adha, karena dinyatakan bahwa persetubuhan di malam Idul Adha menyebabkan anak berwatak pembunuh ya. 2 malam pertama ya pada setiap bulan. Yang ketiga malam pertengahan pada setiap bulan. Yang keempat malam akhir pada setiap bulan ya, karena di malam-malam tersebut karena setan juga ya pada melakukan jima ya.
Itulah 4 larangan malam untuk persetubuhan, tapi perlu kita ingat, kita pahami larangan tersebut bukan bersifat haram ya, tidak bersifat haram, namun bersifat makruh ya, tidak disenangi, itu dibenci ya, makruh ya. Nah, sebagaimana orang yang melakukan perkara makruh dibandingkan kepada orang yang tidak melakukan perkara makruh, maka masih lebih baik orang yang tidak pernah melakukan makruh ya, perkara yang makruh walaupun makruh. Maka kita jangan meremehkan ya, apalagi tadi memang ada dasar kenapa dilarang, karena kalau malam Idul Adha bisa menjadikan anak ya berwatak pembunuh. Atau kalau di malam-malam awalnya bulan, pertengahannya bulan, atau akhirnya bulan itu bisa menyebabkan kegilaan pada anak ya, bisa menjadikan anak gila ya. Wallahu alam ya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberi kemanfaatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin, manfaat di dunia maupun di akhirat nanti.